Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan apa kabar pagi hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Ada sukacita? Ada sukacita pagi hari ini? Oh, sangat. Luar biasa, Sukacita ada, selalu. sangat. Oh, puji Tuhan. Apalagi lihat Pastor Madin yang ganteng. Haleluya. Haleluya. Ya, puji syukur dan terima kasih adalah ucapan yang setiap waktu dan setiap hari kita selalu ucapkan. Itu hanya untuk tertuju kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjaga, melindungi, dan memelihara kehidupan kita setiap hari. Saudara, selamat datang kembali di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Mari kita pagi hari ini bersama-sama memuji serta menyembah Tuhan. Dan nanti pujiannya akan dipimpin oleh Pak Hendra Halim, serta kita akan mendengarkan pesan kebenaran Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pastor Madin. Selamat pagi, Pastor. Apa kabar pagi hari ini? Pagi, baik, Pak. Puji Tuhan ya. Yes. Baik. Pesan firman Tuhan pagi hari ini adalah selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Ya, itu pesan Tuhan pagi hari ini, dan terima kasih kepada semua saudaraku yang sudah join. Dan kita akan segera mulai persekutuan kita. Kita akan buka dalam doa. Ibu Marta, mohon bantu buka dalam doa, Bu Marta. Ya, kita sama-sama berdoa. Puji syukur, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesusku yang manis. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau baik, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Pagi yang indah ini Tuhan, Engkau bangunkan kami, dan kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Engkau sucikan, kuduskan hati kepikiran kami, agar kami layak Tuhan untuk dapat memuji, memuliakan, bahkan belajar dari firman-Mu. Beracaralah Bapa, kami siap Tuhan, biar Allah Roh Kudus pakai hamba-hamba-Mu yang melayani kerjaan-Mu di Zoom ini. Urapi Pak Hendra dengan urapan yang baru melalui jari jemarinya Tuhan, juga untuk alat-alat musiknya semua dengan urapan yang baru Tuhan. Kami percaya Engkau mau hadir di atas puji-pujian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak seperti biasa-biasanya Tuhan. Allah Roh Kudus yang berkuasa dan berkarya menguasai hati, jiwa, dan kepikiran kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, melalui Pastor Madin yang akan membukakan rahasia firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu pagi ini Tuhan, lebih lagi Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami di hari-hari seperti ini. Firman-Mu hidup Tuhan. Pakai Pak Pastor Madin Tuhan, lebih heran lagi dengan urapan yang baru dan mengalir memenuhi ruangan hati jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, jika saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang berkarya, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Biarlah Tuhan, kami yang hadir hari ini Tuhan tidak sia-sia Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau mencintai dan mengasihi kami. Urapi kami semua Tuhan, baik yang di YouTube, di radio Tuhan, di Facebook, juga yang menghadiri Zoom pagi ini Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kuasai kami Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau ada Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Marta. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
hadirat Tuhan, memuji Dia, memuliakan Yesus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamal, aku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamal, aku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, demikianlah Bapa, kami merindukan untuk menyenangkan-Mu. Ajar kami terus Tuhan untuk lebih mengenal-Mu, sampai kami nanti bertemu muka dengan-Mu. Bapakku rindu
menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh, diam dalam bait Tuhan sampai selamanya. Itu yang kami rindukan Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di
dalam baik-Mu ya Bapa. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang besar buat kami Tuhan. Sebab Kau Bapa yang mulia, maka tenanglah jiwa kami bersama-Mu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, alam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Haleluya. Biarlah sinar kemuliaan-Mu memenuhi kami saat ini, karena hadirat-Mu yang tinggi ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu.
memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Oh, betapa bahagianya kami saat ini bersama-Mu, Bapa. Sinar kemuliaan-Mu melingkupi kami. Oh, sangat terang Tuhan. Haleluya. Oh, Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menyenangkan hati-Mu, sebab inilah yang hanya bisa kami lakukan untuk membalas semua kebaikan-Mu di dunia ini. Terima kasih atas cinta-Mu, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas pemeliharaan-Mu selama ini Tuhan. Sampai hari ini kami masih tetap berdiri dan bernafas, memuji dan memuliakan. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu ini tetap hidup di dalam hati kami dan berbuah banyak, sehingga kami bisa melakukannya. Kami bisa mengerti Tuhan maksud-Mu di dalam firman. Urapi hamba-Mu yang membawakannya. Biar segala sesuatu yang kami lakukan pada pagi hari ini berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Madin. Puji Tuhan. Shalom semua. Halo. Ya. Terlebih kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada pagi ini, untuk kami boleh bersekutu bersama-sama. Pertama-tama, secara pribadi dengan Tuhan, dan juga dalam persekutuan kami bersama di GWG ini, melalui wadah ibadah bersama ini, kami dapat belajar firman-Mu,
dapat mendorong dan mendoakan satu sama yang lain. Dan di tahun yang baru 2023 ini, kami mau lebih lagi untuk mengalami persekutuan intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama sekali terima kasih kepada Pak Hendro bagi pihak GWJ sekali lagi memberi kesempatan kepada saya untuk mengungsikan kebenaran firman Tuhan. Selain daripada warga GWJ, saya juga mau mengalu-alukan jemaat Tuhan yang saya layani dulu di kawasan Kota Kinabalu. Ada Puan Jutina, ada Puan Ilimi Mida di sini. Jadi saya tidak keseorangan dari Malaysia. Mungkin juga ada yang dari Malaysia yang ada di Indonesia sama-sama. Jadi sekarang kita ada lembaran yang baru di tahun yang baru ini. Apalagi Perdana Menteri kami yang baru, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mesra dengan Indonesia. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan untuk bukan saja persekutuan bersama-sama di dalam Tuhan, tapi juga persekutuan dalam kebangsaan, gitu ya. Jadi pagi ini kita akan berbicara mengenai persekutuan di dalam Kristus yang adalah dasar dalam persekutuan kita bersama-sama. Faidah persekutuan dalam Kristus. Sebelumnya kita mau melihat firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 hingga 9, dan saya minta seorang dari kita untuk membacakannya. 1 Korintus pasal 1 ayat 9, siapa saja boleh membacakannya. Ya, 1 silakan. Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Ayat 1 sehingga ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ayat 1 sehingga 9, Pak. Oh, ayat 1 hingga 9. Ya. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ya, jadi daripada petikan tadi, tema yang saya kongsikan pada pagi ini ialah faidah persekutuan dalam Kristus. Nah, di GWG ini, dan saya percaya setiap hamba-hamba Tuhan dan juga semua kita anak-anak Tuhan yang ada persekutu bersama-sama, pasti kita biasa dengan persekutuan dengan Tuhan. Namun dalam konteks
1 Korintus pasal 1 pada pagi ini kita mau sekali lagi menekankan tentang pentingnya sebuah hubungan dengan Kristus, dengan Tuhan Yesus. Nah, adalah mustahil bagi kita untuk menghadapi dan menang atas apapun cabaran hidup dan masalah pribadi kita, khususnya di tahun 2023 ini, tanpa hubungan dengan Kristus, tanpa persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya ada satu soalan untuk kita semua. Soalannya ialah, apakah hari ini Anda mempunyai hubungan yang baik bersama Kristus? Soalan ini boleh dicek ataupun boleh diperiksa dalam pribadi kita. Caranya ialah, apakah hubungan kita dengan orang lain baik? Terutama dengan orang yang terdekat dengan kita. Suami istri, anak-anak, adik-beradik, dengan orang tua, dengan jiran. Apakah hubungan kita dengan mereka baik? Karena bagi saya, orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti ada hubungan yang baik dengan orang lain. Bagaimana mungkin kita katakan, saya ada hubungan yang baik dengan Tuhan? Saya ada persekutuan dengan Yesus. Saya selalu mengikuti GWG. Saya selalu mengikuti ibadah. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita di luar? Dengan hubungan terhadap orang lain. Ini menjadi tanda tanya ataupun perkara yang perlu kita periksa dalam diri kita. Apakah kita memiliki hubungan yang baik dengan Kristus? Sebab itu mari kita lihat beberapa faedah hidup bersekutu dalam Kristus. Saya ada 3 poin pagi ini. Poin yang pertama ialah kita harus menyadari kedudukan dalam Kristus. Izinkan saya share screen. Ya, jadi yang pertama adalah kedudukan dalam Kristus. Dan kita apakah si screen saya akan kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Oke. So kita melihat di dalam poin yang pertama nih, kedudukan dalam Kristus. Dari Paulus ayat 1 hingga 3 ya. Dari Paulus oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dan semua orang yang di segala tempat berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Perhatikan di sini perkataan dipanggil menjadi rasul. Nah, bahagian ini bercakap tentang kedudukan Rasul Paulus sebagai rasul. Rasul ini adalah utusan, ya, utusan Tuhan, sudah pasti membawakan Injil kepada setiap bangsa. Jadi Paulus kedudukannya adalah sebagai rasul. Sostenes dan jemaah pada masa itu adalah orang-orang kudus. Dan bagaimana dengan kita pada hari ini? Baik. Sorry, saya mau ke stop screen saya. Oke, thank you. Oke, saya langsung. Nah,
setiap kita perlu menyadari hubungan kita dengan Tuhan, kedudukan kita dengan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 12, dan kita boleh cek perkara ini, bahwa kedudukan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai anak-anak Allah. Ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 12 maksud saya. Ya, dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kedudukan kita sebagai the children of God, the children of God. Nah, ini semua kita tahu, dan apabila kita tahu kedudukan kita sebagai anak-anak Allah, yang kemudian sebagai anak-anak Allah ada yang dipanggil menjadi guru, ada yang dipanggil menjadi rasul, menjadi gembala ataupun pastor. Nah, ada 5 jabatan itu. Kalau kita dapat, saya percaya kita mengerti tentang bahagian-bahagian di dalam firman Tuhan mengenai jabatan. Jadi daripada kedudukan anak Tuhan, anak-anak Tuhan, kita dipanggil kepada panggilan masing-masing, pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Dan dalam setiap panggilan dan tanggung jawab yang kita perolehi daripada Tuhan, dalam kedudukan kita di dalam Tuhan. Sekali lagi kembali kepada tema kita hari ini, persekutuan dengan Tuhan itu menjadi intinya, penting sekali. Itu yang menjadi keutamaan saya secara pribadi apabila saya mau terus setia melayani Tuhan. Pertama sekali persekutuan dengan Tuhan. Kedua, dengan keluarga saya. Bagaimana mungkin saya boleh melayani jemaat yang ramai kalau saya mengabaikan persekutuan saya dengan keluarga saya. Saya sebenarnya baru sampai di rumah. Saya driving 6 jam karena menghantar orang tua ke Kota Kinabalu untuk review pembedahan mata pada hari ini. Adik saya yang membawa itu, saya harus kembali pagi ini ke Lupit dan dapat bersama-sama hari ini. Dan saya lakukan itu karena kesaksian dalam keluarga saya sendiri pun penting. Bagaimana mungkin saya melayani jemaat Tuhan kalau pelayanan saya dan keluarga saya terabai. Itu dalam pemikiran saya bertitik tolak daripada persekutuan dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ulang, kalau persekutuan kita dengan Tuhan bagus, pasti persekutuan kita dengan orang lain, terutama dengan keluarga kita pun bagus. Ya. Nah, yang kedua di sini adalah faedah dalam Kristus. Saya tidak akan share screen supaya saya boleh lancar untuk menyampaikan dan saudara-saudari boleh mengikuti. Kalau yang poin pertama itu adalah kedudukan dalam Kristus, poin kedua adalah faedah dalam Kristus. Mari kita lihat di ayat 4 dan 7. Berkisar daripada 1 Korintus pasal 1 tadi, ayat 4 hingga 7. Saya bacakan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, perhatikan garis bawahi, karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Garis bawahi, menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus. Garis bawahi, kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Nah, ini pun boleh digarisbawahi, tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Perkataan karena kamu menjadi perkara yang kita perlu memberi perhatian di sini, karena jemaah dan kasih karunia Tuhan kepada jemaat di Korintus
karunia yang pelbagai yang diberikan kepada kita dan jemaat Korintus pada masa itu dalam melayani dan saling melengkapi seorang akan yang lain. Ini penting. Tidak mungkin kita boleh melayani tanpa karunia-karunia daripada Tuhan. Dikatakan bahwa tanpa karunia Tuhan dalam kita melayani, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, masalah kita hari ini bukannya kita tidak mempunyai karunia untuk melayani. Kita hanya tidak memperdulikan karunia-karunia itu. Jadi itu yang pertama mengenai faedah di dalam Kristus, yaitu karena kita menjadi objek yang penting dalam kasih karunia Allah untuk melaksanakan karunia-karunia Tuhan, untuk melakukan karunia Tuhan. Di setiap kita istimewa, penting di dalam Tuhan Yesus Kristus. Faedah yang kedua di sini adalah kaya dalam segala hal. Khususkan mengenai kaya dalam perkataan dan pengetahuan. Berhubung dengan kaya dalam segala hal, khususnya dalam perkataan dan pengetahuan ini, saya ingin membacakan 2 Timotius pasal 3 ayat 16 hingga 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 hingga 17. Dikatakan di sini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, kita bercakap mengenai kekayaan kebendaan. Kita bercakap mengenai kaya dengan firman Tuhan ataupun pemberitaan, dan kaya dalam pengetahuan melakukan firman Tuhan. Saya mau tarik perhatian kita dengan kaya dalam pengetahuan. Seorang hamba Tuhan, seorang padri pernah mengatakan begini, pengetahuan memang baik, tetapi tanpa hikmat, pengetahuan itu tidak berguna. Kenapa? Karena ada ramai orang yang berpengetahuan di dunia ini, namun menggunakan pengetahuan itu untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik juga. Ada orang yang berpengetahuan dan melakukan jenayah, merompak bank, dan berbagai macam kejahatan. Sebab itu hikmat, di mana Alkitab mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Allah, akan memimpin pengetahuan kita kepada perkara yang baik, yang menurut kehendak Tuhan. Jadi dalam kita kaya dalam kebendaan, kaya dalam firman Tuhan ataupun pengetahuan, kita mesti mempunyai hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi miskin agar kita menjadi kaya dalam pengetahuan dan diperlengkapi untuk perbuatan baik bagi kemuliaannya. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Dia mengusungkan kemuliaannya di surga. Dia datang ke dunia. Kita yang miskin diperkayakan di dalam Tuhan. Khususnya dalam perhubungan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan. Apalagi yang kita mau kalau kita sudah ada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pemilik surga dan bumi. Apalagi yang kita mau kejar. Saudara, seorang pengkhotbah dari Indonesia mengatakan, kalau kita mau makan ikan, jangan hanya minta ikan, dapatkan pancingnya. Nah, supaya kita boleh memancing dan dapatkan ikan sendiri. Daripada kita terus mengharapkan orang memberikan kita ikan. Jadi sama juga dalam kita persekutuan kita dengan Tuhan. Kita mesti dapatkan Tuhan Yesus yang adalah
sumber segala kekayaan. Dan Alkitab mengatakan kita akan memiliki surga dan bumi di dalam Yesus Kristus. Orang yang lemah lembut itu di dalam Yesus Kristus memiliki bumi ini. Amsal mengatakan begitu. Sebab itu yang ketiga, faedah di dalam Kristus adalah kesaksian Kristus diteguhkan. Yang pertama tadi, karena kita jemaah dan kasih karunia yang harus digunakan, kaya dalam segala hal. Yang ketiga di sini adalah kesaksian Kristus diteguhkan dalam poin yang kedua, faedah dalam Kristus ini. Saya mau membawa kita dalam satu petikan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 hingga 11. Sekali lagi 1 Korintus pasal 6 ayat 9 hingga 11. Nah, saya bacakan di sini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Nah, dengan menyadari bahwa kita diasingkan ataupun dikhususkan, dikuduskan, kita dianugerahi dan diperkayakan dengan firman, dengan perbuatan baik. Jadi sepatutnya apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada persekutuan dengan Tuhan Yesus, saya katakan percaya baik. Tetapi persekutuan dengan Tuhan Yesus itu jauh lebih baik. Kawin baik. Tapi hubungan yang intim di antara suami istri itu jauh lebih baik. Sebab itu, apabila kita memiliki perhubungan yang baik dengan Tuhan, yang dalam konteks di sini diasingkan, dikhususkan, dikuduskan seperti Roma pasal 12 ayat 1 hingga 2 itu, tujuannya apa? Tujuannya untuk berbuat baik. Ada satu keluarga kemarin, mereka memerlukan sedikit uang untuk pergi ke satu tempat. Mereka tidak ada uang, dan saya kata berapa kosnya untuk kamu, sebab mereka bekerja di tempat yang jauh daripada anak-anak, dan mereka mau kembali menziarahi anak mereka. Dan mereka berfungsi kepada saya, mereka tidak punya apa-apa untuk menziarahi anak-anak kembali. Dan saya ada kesempatan oleh anugerah Tuhan memberikan berapa yang mereka perlukan untuk mereka boleh kembali dan menziarahi anak-anak mereka. Jadi persekutuan dengan Tuhan harus disertai dengan perbuatan yang baik. Perubahan kehidupan menjadi jaminan akan apa yang telah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Dan inilah kesaksian Yesus diteguhkan di dalam kehidupan kita. Faedah dalam Kristus yang keempat, tidak kekurangan karunia. Efesus pasal 4 ayat 11 hingga 16. Efesus pasal 4 ayat 11 hingga 16. Saya bacakan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak
yang diumbang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bahagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Di sini dalam faedah yang keempat ini tidak kekurangan karunia apabila tiap-tiap kita memperlengkapi satu sama yang lain dengan karunia-karunia yang ada pada kita. Tidak mungkin satu orang boleh melakukan semua perkara. Kelemahan kita mungkin kelebihan orang lain. Kelebihan ataupun kelemahan orang lain mungkin kelebihan kita. Sebab itu, apabila kita saling memperlengkapi, kita tidak akan kekurangan suatu karunia pun. Khususnya dalam pelayanan bersama-sama. Jadi perlu kita sadari bahwa Tuhan kita Yesus Kristus memperlengkapi gerejanya dengan berbagai karunia. Untuk pertumbuhan, untuk kedewasaan, bagi memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Ketahuilah karunia itu dipakai untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk saling menjatuhkan dan menggigit. Poin yang terakhir ialah masa depan dalam Kristus. Jadi kedudukan dalam Kristus, kemudian faedah dalam Kristus, sekarang ini masa depan dalam Kristus. Kita bercakap mengenai faedah persekutuan dalam Kristus. Yang ketiga di sini masa depan dalam Kristus. Saya ingin membawa Anda melihat secara khusus di ayat 7 dan 9 dalam teks renungan ataupun penyampaian firman Tuhan pagi ini dalam 1 Korintus pasal 1 ini. Ayat 7 dan 9. Secara khusus dikatakan di sana 7b, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Perkara yang pertama yang kita mau memahami mengenai masa depan dalam Kristus ialah menantikan kedatangan Tuhan. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Sekali lagi 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Dalam konteks 1 Korintus pasal 1 ini, Paulus menghibur kita untuk menikmati semua anugerahnya sementara menantikan penyataan Tuhan kita Yesus kelak. Dalam setiap peringkat usia, kita ada peringkat-peringkat seperti belajar, kemudian bekerja, dan saya menangkap bahwa dalam usia selepas kita bekerja dan mencapai umur 40-an ke 50-an, kita harus fokus kepada apa yang kita pakar, di mana kehebatan kita, di mana perkara yang kita kuat, supaya itu kita boleh wariskan kepada orang muda.
Jadi dalam setiap peringkat umur itu kita ada peringkat-peringkat tertentu. Masa belajar, bekerja. Kita tahu masa kita belajar itu umurnya berapa. Oke, dari 8 tahun sampai ke mungkin 18-19 tahun. Kemudian kita belajar sampai masuk university mungkin. Lepas itu alam pekerjaan. Dalam pekerjaan itu kita mesti kenal pasti apa kekuatan kita. Kita teguhkan itu, kemudian kita wariskan kepada orang muda. Dan bila di usia kita yang sudah tua, kita boleh spend time dengan family kita. Apa yang saya mau katakan di sini, mengenai menikmati semua anugerahnya sementara menantikan penyataan Tuhan. Di mana kekuatan kita? Perkuatkan itu. Saya kuat di pertanian. Walaupun saya hamba Tuhan, saya kuat di pertanian. Saya perkuatkan itu, dan saya sekarang sedang melatih beberapa anak muda bagaimana menanam jagung secara organik. Saya juga sekarang mau mewarisi kehebatan orang tua saya menanam padi bukit dan beberapa jenis tanaman kontang. Saya perkuatkan itu, kemudian saya mengajar orang muda. Di mana kekuatan kita, karunia kita, kita menikmati itu, sementara menanti kedatangan Tuhan kali kedua. Dan dengan demikian, kita boleh melakukan perkara yang baik untuk kemuliaan Tuhan bagi pertumbuhan gerejanya. Pelayanan ini bukan dalam gereja saja. Saya sudah hampir 30 tahun full time dalam ministry sebagai hamba Tuhan. Satu perkara yang saya sadar dan pasti, pelayanan itu bukan hanya dalam gedung gereja. Kita mesti keluar kepada komunitas. Ya. Tapi kita kenal pasti kekuatan kita, karunia kita. Sebab kekuatan kita itu boleh menolong orang lain. Sementara kelemahan kita, orang lain boleh memperlengkapi kita. Yang kedua, mengenai masa depan dalam Kristus. Yang pertama tadi menantikan kedatangan Tuhan. Yang kedua, tidak bercecat pada hari Tuhan. Ini yang penting. Jangan kita suam-suam kuku, kata Alkitab. Jangan kita hangat-hangat tai ayam, kata pepatah Melayu. Dalam iman kita. Kita mesti tetap hidup kudus, berkenan, dan tidak bercecat pada hari Tuhan datang kali kedua. Oh, ini sudah sampai jam 7 ya. Boleh saya teruskan? Saya sudah sampai kepada penutupnya, Pak Hendro. Iya. Sudah jam 6 lewat 6 menit ya. Ya, di Malaysia sudah jam 7. Oke, maafkan saya. Oke, saya dengan laju ya. Oke, jadi tak bercacat ini bermakna bila sampai kedatangan Tuhan kita kedapatan tidak bernoda atau tidak dianggap layak bagi Dia. Nah, penutupnya, cara kesimpulannya, saya mau mengulangi pertanyaan saya awal-awal tadi. Adakah Anda mempunyai hubungan yang intim dengan Kristus? Paulus memberikan kita jaminan pagi ini dalam konteks 1 Korintus pasal 1 ayat 1 hingga 9 tadi, bahwa di dalam Dia ataupun Yesus Kristus adalah setia. Dan kita sadar, kita tahu bahwa Yesus yang telah memanggil kita dan saudara dan saya untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia juga lah yang membenarkan kita semua sehingga kita dilayakkan bagi Dia semasa kedatangan Tuhan kali kedua. Dengan demikian, firman Tuhan yang kita dapat belajar bersama-sama pagi ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kembali kepada Pak Hendro. Baik, terima kasih Pastor Madin yang sudah membawakan pesan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya. Faedah persekutuan dalam Kristus. Ya, saudaraku, kita mungkin nanti ada yang mau bertanya atau melengkapi nanti di sesi fellowship. Namun sebelumnya kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu. Saya boleh minta tolong kepada Ibu Hera untuk bantu doa syafaat, dan nanti doa berkatnya kami kembalikan ke Pastor Madin. Ya.
Baik, saudaraku, ada yang siap didoakan pagi hari ini? Ada Ibu Stefani, silakan. Oke, shalom semuanya. Terima kasih Pastor Madin untuk kebenaran firman Tuhannya. Saya terus merasakan syukur pada Tuhan bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna, dan saya mau berdoa mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan karuniakan dan Tuhan sudah berikan sampai detik ini. Saya terus terang dalam radiasi saya, Tuhan lindungi saya luar biasa sehingga saya tidak rasakan side effect yang dokter itu utarakan. Dan saya juga bisa memberitakan kepada dokter tersebut bahwa dengan sukacita dari Tuhan Yesus saya kuat. Dan dokter tersebut pun yang saya datangi kemarin, dia hanya bilang, memang punya joy, punya sukacita, itu adalah penyembuhan luar biasa. Seorang dokter pun menyatakan seperti itu. Jadi memang Tuhan kita luar biasa. Saya hanya mau mengucap syukur, berdoa bahwa Tuhan selalu menjaga kehidupan kita 24 jam. Saya juga mau melayani nanti Cynthia di Batam. Kiranya pelayanan saya juga hanya memuliakan Tuhan. Dan dari testimoni ini banyak orang-orang yang kemudian mendapatkan kekuatan dan mendapatkan sukacita. Terima kasih. Ya, oke. Kemudian ada ke Ibu Christine Calvin. Silakan Ibu Christine. Ya, shalom, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Hendro. Makasih Pastor Medin. Terberkati lagi kita dengan sesuatu yang baru. Ibu Hera yang kekasih, mohon didoakan. Yang kemarin kita doakan Laura, itu kan bipolar ya. Dan karena dia bipolar selama bertahun-tahun, dia dikasih obat yang mengandung logam. Sehingga besok akan dioperasi di bagian leher untuk mengangkat logam itu karena mengganggu suaranya. Besok Rabu ya, maksudnya hari Rabu. Karena kami masih malam di sini, jadi saya berkata besok, itu besoknya Prancis, hari Rabu tanggal 18, dia akan dioperasi untuk mengangkat logam yang ada di lehernya. Dia sangat takut untuk menghadapi operasi itu, tapi biarlah kita doakan, semoga dia boleh melewati itu. Terus saya dengan tim juga besok akan melayani kembali, memberikan makan kepada para korban perang dan refugees, ya biar Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan buat kami, dan kiranya apa yang kami lakukan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan besok yang datang itu mengenal Tuhan melalui apa yang kami buat, biar Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bu Hera, Tuhan memberkati. Ya, kemudian ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, Ibu Hera silakan. Ya, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu. Terima kasih Pastor Madin buat firman Tuhannya yang memberkati, membuat kita mengerti persekutuan dengan Tuhan itu penting sekali. Terima kasih. Mari kita akan berdoa syafaat buat beberapa pokok doa kita, ya biar Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktumu yang indah Tuhan. Pagi hari ini kami masih boleh bersama-sama di dalam Zoom GWG ini. Terpuji akan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pagi ini mau bersyukur, mau berterima kasih Tuhan. Karena Engkau selalu Tuhan
menolong buat saudari kami Fani Tuhan dan keluarganya dalam melewati masa-masa sukar Tuhan dalam proses pengobatannya, baik itu radiasi, baik itu kemo, baik PET scan dan apapun Tuhan yang harus Fani lakukan. Fani merasakan Tuhan campur tangan Tuhan. Fani merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih karunia dan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Fani boleh melewatinya Tuhan, masa-masa sulit pengobatannya sampai dengan hari ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai Fani Tuhan di dalam melewati Tuhan masa-masa pengobatannya. Kami percaya Tuhan Yesus hari lepas hari Engkau tidak pernah melepaskan pegangan tangan-Mu buat Fani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan, buat Roh Kudus yang luar biasa. Terpuji akan nama-Mu. Bapa, kiranya Engkau juga menolong Fani Tuhan untuk melayani di Batam Tuhan. Engkau pakai Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Kiranya nama Tuhan saja yang diagungkan, dimuliakan, ditinggikan Tuhan. Agar banyak orang boleh melihat akan kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Sehingga mereka boleh menjadi percaya kepada Engkau. Dan Engkau Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa yang luar biasa dan dahsyat. Kami menyerahkan Fani dan keluarga di dalam tangan Tuhan saja. Karena kami tahu Allah kami sempurna dan dahsyat. Haleluya. Bapa, kami juga ingat Tuhan, Batlora Tuhan, yang akan Tuhan harus dioperasi Tuhan, mengeluarkan banyak logam-logam yang terkandung di dalam tubuhnya karena pengobatan yang dia minum. Tuhan Yesus, kiranya Kau tolong berikan keberanian buat Nora Tuhan, harus melewati operasi ini. Bukan dengan kekuatan Nora, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus. Engkau tolong supaya Nora boleh tenang Tuhan menghadapi operasinya. Dan semua Tuhan, logam yang di dalam tubuhnya boleh dikeluarkan sehingga Nora boleh menjadi sehat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Nora Tuhan, kekasih kami di dalam tangan-Mu. Biar ia boleh lebih percaya dan lebih yakin lagi akan kepercayaannya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati, menolong, mengurapi Tuhan Ibu Christine dan tim yang akan melayani Tuhan untuk memberi makan Tuhan mereka yang tersia-sia Tuhan, yang terbuang, orang korban perang dan yang berkekurangan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tolong Bapa agar mereka boleh mempunyai kekuatan ekstra yang daripada-Mu. Engkau juga memberikan senantiasa hikmat, marifat, akal budi, bijaksana-Mu di dalam memasak Tuhan. Sehingga masakan mereka Tuhan boleh nikmat, boleh enak, boleh menjadi berkat Tuhan. Sehingga mereka yang menikmati makanan ini boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik memelihara mereka. Dan mereka boleh menjadi percaya kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati, urapi Tuhan akan apa yang diperbuat oleh Bu Christine dan tim Tuhan menjadi saluran berkat-Mu dan boleh banyak jiwa Tuhan dimenangkan
bagi kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu menolong dan mengurapi mereka Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Oh Bapa, kami ingat juga Tuhan buat setiap kami yang ada di dalam GWG ini Tuhan. Baik kami yang dalam Zoom, dalam Facebook, dalam YouTube Tuhan. Kiranya Engkau selalu Tuhan mengurapi dan menolong kami Bapa. Sehingga kami Tuhan boleh Tuhan menjadi orang-orang yang bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan urapi dan berkati selalu Pak Hendra dan keluarganya, Pak Hendro dan keluarganya, Pak Bobi dan keluarganya, Pak Nolvin dan keluarganya, Pak Rama dan keluarganya, Bu Lisa dan keluarganya. Tuhan berkati senantiasa dengan kesehatan, berkati senantiasa dengan kecukupan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi selalu mereka Tuhan dengan ide-ide yang baru, yang cemerlang Tuhan, demi untuk kesatuan dan kemajuan daripada GWG ini. Ikat tali kasih di antara mereka Tuhan, agar ada kerjasama yang baik, ada kerjasama yang intim Tuhan, sehingga semua Tuhan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka boleh bersehati, bersepakat, bersatu Tuhan di dalam berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, persatukan mereka di dalam Roh-Mu Tuhan yang akan menjadi pemersatu di antara mereka. Untuk bekerja sama, saling mengasihi, saling menopang. Terpuji akan nama-Mu. Bapa yang baik, kami bawa juga negara kami Indonesia Tuhan, dengan segala permasalahannya yang ada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kiranya Kau menghalaukan segala bencana-bencana Tuhan yang akan terjadi. Jauhkan Bapa. Beri kami pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni bangsa kami Bapa. Ampuni bangsa kami Tuhan, yang mungkin sudah menyakiti hati Tuhan. Mungkin tidak taat kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami ya Bapa. Agar kami Tuhan boleh hidup benar dan senantiasa mencari hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini Tuhan Yesus Engkau sudah menolong, mengurapi Tuhan Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri yang ada, dan seluruh pejabat pemerintahan kami, mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan ada di dalam negara Indonesia kami. Ajar kami Tuhan, hidup Tuhan, percaya kepada Engkau, bergantung kepada Engkau, sehingga kami boleh sanggup, kami boleh kuat, kami boleh melewati masa-masa sukar dengan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih setia Tuhan, karena kedaulatan Tuhan, kami boleh lepas daripada COVID sehingga boleh menjadi endemi. Tolong kami Bapa, ingatkan kami selalu Tuhan, bangsa Indonesia, untuk menjaga kesehatan tubuh kami dengan prokes dan menjaga diri kami masing-masing di dalam kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang selalu manis Tuhan bagi kami. Terpuji dan terpuji akan nama-Mu. Bapa, kami serahkan setiap kami Tuhan, dan pokok-pokok doa kami Tuhan, doa kami yang jauh daripada sempurna ini, kiranya Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang menjawabnya ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang mencintai dan mengasihi kami. Terpuji akan nama-Mu. Kami nyerahkan doa kami ini Bapa dan kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan dan terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Kembali kepada Pak Hendro. Ya, terima kasih kepada Ibu Hera dan juga Pastor Madin. Terima kasih Pak Madin. Kemudian kita mau lanjut untuk berfellowship pagi hari ini ya. Saya minta tolong Ibu Stefani untuk bantu fellowship-nya. Silakan Bu Stefani. Shalom, 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 and shalom. Sukacita selalu pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Reverend Madin atas kebenaran firman Tuhan. Yang tadi judulnya adalah Faedah Persekutuan Kristus. Jadi di sini diungkapkan bahwa persekutuan dengan Kristus, kedudukan di dalam Kristus, itu kita juga harus melakukan apa kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita dikaruniakan banyak talenta yang bisa kita pakai bersama, dalam arti kata dalam satu badan, yaitu badan Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.